Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk kepada perkuliahan, jangan sampai kita lupa untuk mengucapkan doa sekaligus yang mengantarkan amal dunia kita akan berbuah akhirat, yaitu minimal kita membaca basmalah dan maksimalnya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang konsep manusia dalam Islam. Sebuah materi yang sangat penting bagi kita pahami dan kita pelajari karena pada hakikatnya kita semua adalah manusia. Nah, bagaimana pandangan Islam berikut menyangkut tentang manusia, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang akan kita bahas hari ini ada dua poin penting. Yang pertama, bagaimana Islam memandang manusia. Sekaligus yang kedua, kita akan bahas tentang hak dan kewajiban manusia. Yang pertama, manusia dalam pandangan Islam. Kita akan lihat bagaimana perspektif Islam memandang tentang manusia. Manusia, agama, dan Islam merupakan masalah yang sangat penting karena ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan syariat Islam. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia juga memiliki akal sehingga dia dapat menciptakan hal-hal yang luar biasa meskipun secara fisik dia tidak mampu melakukannya. Manusia melakukan hal hebat dengan bantuan mesin-mesin yang dibuatnya. Dengan begitu manusia bukanlah hewan, tapi mirip dengan hewan karena punya akal dan perasaan. Sehingga manusia tidak memiliki konsep definisi yang jelas akan dirinya. Nah, inilah sebagai mukadimah atau pendahuluan bahwa memang manusia ini adalah makhluk yang unik. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa manusia ini punya akal, punya perasaan. Ada yang hampir sama dengan hewan, tetapi manusia itu pun memiliki berbagai kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Nah, kita akan bahas. Manusia dalam pandangan Islam, yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, ini sudah jelas bahwa kita, manusia, adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, terlepas dari makhluk-makhluk lain yang Allah juga ciptakan selain kita manusia. Yang kedua, manusia dalam pandangan Islam itu adalah kemandirian dan kebersamaan, aspek individualitas dan sosialitas. Kita tahu bahwa manusia dari sisi pribadi, dari sisi kemandirian, ya kita adalah bentuk fisik yang kemudian terintegrasi dari mulai rambut, kemudian badan sampai ujung kaki. Secara sosial, otomatis manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Ya, kita memiliki batasan-batasan tertentu dalam berbagai hal. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, ini dalilnya ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang diberi bentuk dan yang tidak berbentuk untuk kami perlihatkan kekuasaan Tuhanmu. Ini juga menjadi proses penciptaan manusia yang Allah gambarkan sedemikian rupa dalam Al-Quran. Ini dahsyatnya Al-Quran ya, sampai kemudian tahapan-tahapan proses penciptaan manusia dibahas atau ada tersantum dalam Al-Quran. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialitas. Apa maksudnya? Individualitas di sini mengacu pada firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf 189, dialah yang menciptakanmu dari satu diri. Nah, maksudnya kemanunggalan tubuh dan jiwa yang diciptakan Allah merupakan satu diri individu yang berbeda dengan yang lainnya. Setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Jati diri tersebut merupakan aspek dan fisik dan psikis di dalam kesatuan. Jadi pada hakikatnya kita itu diciptakan benar-benar dengan penciptaan yang begitu sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk yang diciptakan sama meskipun dia kembar sekalipun, teman-teman. Misalkan saya punya kakak kandung,
ya kembar misalnya, pada hakikatnya dari sisi fisik bisa jadi secara kasat mata oke sama, tetapi tidak mungkin ada Allah menciptakan makhluknya dalam kondisi yang sama persis satu sama lainnya. Nah, ini adalah kemanunggalan tubuh sehingga kita adalah aspek individualitas. Kemudian yang kedua sosialitas. Manusia dalam perspektif agama Islam juga harus menyadari bahwa pemeluk agama Islam adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti kita tahu bahwa kita itu adalah makhluk sosial sehingga butuh bantuan orang lain. Begitupun kita dalam Islam antara satu sama lainnya itu adalah bersaudara. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Ini berdasarkan dalil Quran surat Al-A'raf 172, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maksudnya di sini bahwa keterikatan atau keterbatasan itu merupakan hakikat manusia yang melekat dan dibawa sejak manusia diciptakan Allah. Keterbatasan itu berbentuk tuntutan memikul tanggung jawab yang lebih berat daripada makhluk-makhluk lainnya. Nah, kita manusia tanggung jawab yang paling asasi sudah dipikulkan pada saat berada dalam proses penciptaan yang seperti digambarkan dalam Quran surat Al-A'raf tadi. Allah bertanya kepada setiap manusia yang akan diciptakan pada saat itu, kemudian semua berikrar, alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan kemudian membetulkan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Manusia adalah makhluk yang punya nilai-nilai fitriah dan sifat-sifat insaniah. Nah, ini fitrah manusia. Pertama, manusia itu doib atau lemah. Dalilnya ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 38 bahwa sekuat-kuat manusia pasti ada sisi lemah dalam dirinya. Mungkin kita lihat di Indonesia kita punya Limbad ya teman-teman. Limbad ini kuat, tetapi ada satu di mana sisi Limbad ini ada kelemahan. Tidak mungkin semuanya kuat tanpa ada batasan. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Ahzab 72 bahwa manusia ini jahula, artinya bodoh. Nah, artinya ilmu yang Allah berikan kepada manusia pada hakikatnya itu adalah hanyalah sedikit. Kemudian yang ketiga, fakir. Manusia ini ketergantungan dan memerlukan bantuan orang lain. Ini kembali sinkron dengan tadi ya, bahwa manusia itu dalam makhluk sosial. Dalam Quran surat Fatir ayat 15. Kemudian yang keempat, bahwa manusia itu kafuro, yaitu sangat mengingkari nikmat. Berjuta-juta nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kadang kita tidak syukuri. Ya, bayangkan ketika kita sakit, nah di sanalah kita baru merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Sementara pada saat sehat kita tidak pernah mengingat Allah. Ya, sehingga ini ya sisi apa istilahnya fitrah manusia yang memang sangat mengingkari nikmat. Nah, Al-Isra ayat 67. Kemudian ada juga manusia lawan kafuro ini adalah syukur. Artinya bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada makhluk yaitu yang namanya manusia. Ada dalam Quran surat Al-Insan ayat 3. Kemudian manusia itu juga punya dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Nah, fujur dan takwa ini pun saling berlawanan satu sama lain. Takwa kemudian lawannya itu adalah fujur. Sehingga tidak aneh ya ada manusia yang taat beribadah, ada yang kemudian manusia juga yang tidak taat. Karena memang punya kecenderungan antara fujur dan kemudian takwa. Nah, bagaimana sebutan manusia dalam Al-Quran? Jadi bagaimana kita pahami sekaligus kita lihat Allah menyebut istilah manusia dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda. Yang pertama, Allah dalam beberapa ayatnya menyebut manusia dengan bashar. Di ayat lain kadang Allah juga menyebut dengan kata An-Nas. Ada Al-Insan, kemudian Bani Adam, dan kemudian Al-Ins. Nah, 5 penamaan manusia dalam Al-Quran ini dipastikan Allah memiliki maksud tertentu yang harus kita pahami. Ada saatnya di mana Allah menyebut dengan kata bashar, al-bashar, apa maksudnya? Dan ada kalanya Allah menyebut kata insan, apa maksudnya? Nah, kita harus pahami. Nah, secara singkat kita bisa pahami dari beberapa ayat dalam Al-Quran. Saya ambil sampel saja. Ketika Allah menggunakan kalimat bashar, maka itu tertuju pada unsur biologis manusia. Seperti dalam Ar-Rum ayat 20. Yang kedua, ketika Allah menyebut nama manusia dengan Bani Adam, itu lebih kepada sisi historis. Al-A'raf ayat 31.
Dan kemudian ketika Allah menyebut dengan kata insan, ini lebih kepada aspek intelektual manusia. Sementara An-Nas dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini lebih kepada sosiologis. Kemudian Abdun, ya Abd, As-Saba ayat 9, ini lebih kepada posisional manusia. Kita lihat rinciannya. Nah ini Al-Bashar sebanyak 35 kali disebut dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal dan hanya sekali dalam bentuk musanna. Al-Insan 65 kali dalam Al-Quran, 63 ayat di 43 surat. An-Nas 241 kali dalam Al-Quran untuk semua manusia tanpa terkecuali. Dan Bani Adam 7 kali dalam Al-Quran dalam 7 ayat yang berbeda untuk menunjukkan asal mula manusia. Nah bagaimana Al-Bashar? Penelitian terhadap kata manusia yang disebut Al-Quran dengan menggunakan kata bashar menyebutkan bahwa yang dimaksud manusia bashar adalah anak turunan Adam. Makhluk fisik yang suka makan dan berjalan ke pasar, aspek itulah yang membuat pengertian bashar mencakup anak turun Adam secara keseluruhan. Bahkan menurut Profesor Quraisy Shihab, bahwa manusia dinamai bashar karena kulitnya yang tampak jelas dan berbeda dengan kulit-kulit binatang yang lain. Dengan kata lain, kata bashar senantiasa mengacu pada manusia aspek lahiriah. Ya, mempunyai bentuk tubuh, makan dan minum dari bahan yang sama. Nah, itulah konsep bashar dalam Al-Quran. Kemudian al-insan. Insan ini bila dilihat dari asal katanya, anas berarti melihat, mengetahui, minta izin. Dan atas dasar inilah kata insan ini mengandung petunjuk adanya kaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalarannya. Seperti di awal ini lebih kepada intelektualitas manusia. Mengambil pelajaran, kemudian meminta izin ketika akan menggunakan sesuatu. Ya, sehingga manusia mempunyai potensi untuk dididik. Kemudian anas, dalam konsep anas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Ini anas. Kemudian Bani Adam, adapun kata Bani Adam dan zuriat Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari asal keturunannya. Ya, dalam Al-Quran disebut 7 kali dalam 7 ayat. Penggunaan kata Bani Adam juga menunjuk pada arti manusia secara umum. Jadi ini lebih kepada umum ya, sekaligus lebih kepada asal keturunan dari manusia ini. Al-Ins dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali, masing-masing 17 ayat dan 9 surat disandingkan dengan jin. Ya, ini biasanya Al-Ins dengan jin ini disandingkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Bahwa konsep al-ins manusia selalu diposisikan sebagai lawan dari kata jin yang bebas. Bersifat halus dan tidak biadab, jin adalah makhluk bukan manusia yang hidup di alam antah berantah dan alam yang tak terindrakan. Sedangkan manusia yang jelas dan dapat menyesuaikan diri dengan realitas hidup dan lingkungan yang ada. Baik, selanjutnya setelah kita memahami apa itu manusia, sekaligus bagaimana pandangan Al-Quran terhadap manusia, kita harus mengetahui antara hak dan kewajiban manusia. Nah, ini secara umum, hak dan kewajiban dalam Islam sangat diperhitungkan dan menjadi aspek penting. Manusia hidup di dunia menjalankan misi kehidupannya tentu berdasarkan atas hak dan kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Silakan lihat teman-teman, hak itu secara umum berarti hal-hal yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang. Jadi mau tidak mau antara hak dan kewajiban ini adalah satu kesatuan. Ya, jadi kewajiban yang harus, hak itu ya sesuatu yang memang kita terima gitu ya. Hak juga tidak boleh dilalaikan dan juga tidak boleh dikesampingkan karena hak menjadi milik seseorang. Hak kita berarti kewajiban orang lain sehingga saling menyangkut satu sama lain. Nah, kewajiban berbeda dengan hak. Kalau kewajiban syarat atau hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebelum ia mendapatkan haknya. Jadi tunaikan kewajiban terlebih dahulu, kemudian hak itu akan kita dapatkan. Kewajiban manusia setidaknya tugas kita hidup di muka bumi ini teman-teman. Kita itu yang pertama itu adalah menyembah dan mentaati perintah Allah. Dalilnya Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Yang kedua menjalankan misi khalifah fil ard. Al-Baqarah 30. Sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah intinya tugas pokok kita yaitu yang pertama adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beribadah inilah yang kemudian menjadi kewajiban kita, menjadi tugas hidup kita, sehingga jangan sampai orientasi hidup kita jauh dari kata ibadah. Yang kedua, mengabdi kepada Allah, ini pun menjadi kewajiban manusia, terkhusus dalam pandangan Islam ya khususnya, sehingga mengabdikan
ya hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tugas sekaligus kewajiban kita selaku manusia. Kemudian yang kedua, maksud dari menjalankan misi Khalifah fil Ard di sini, para ulama membagi setidaknya ada dua. Yang pertama, memelihara alam semesta. Alam semesta yang sedemikian rupa Allah siapkan di muka bumi ini, maka kewajiban kita adalah untuk memeliharanya. Makanya nggak boleh kita merusak ya gunung yang setidaknya begitu sangat dahsyat, begitu sangat indah Allah ciptakan, kemudian malah kita rusak. Nah, itu artinya kita keluar dari tugas kita sebagai khalifah fil ard. Kemudian yang kedua, memakmurkan alam. Ketika alam itu sudah kita ambil manfaatnya, maka pastikan alam itu pun harus kita perbaharui. Jangan sampai alam hanya sebatas pemuas kebutuhan manusia tanpa kemudian ada timbal balik untuk alam itu sendiri. Makanya ayat-ayat Al-Quran menjelaskan doharul fasadu fil barri wal bahr, ya, hancurnya alam semesta ini ya tiada lain adalah karena ulah manusia itu sendiri. Hak manusia secara umum juga hak manusia secara umum ya tidak dilihat dari Islam nih. Yang pertama hak untuk hidup, sudah jelas ya, hak kita untuk hidup ya manusia dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi. Ya, kebutuhan bahwa kita dalam Islam ada zakat, ada infak, ada sodako, ya itu untuk mempedulikan bahwa ada hak sebagian orang-orang ya fakir, miskin, yatim piatu dan lain-lain itu dari harta kita. Ya, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Kemudian yang ketiga, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Nah, hari ini tidak dikenal lagi perbudakan ya seperti zaman Arab jahiliyah dulu, teman-teman. Ya, sehingga hak untuk mendapatkan kemerdekaan, ya kita sekarang sudah merdeka, tapi pastikan merdeka kita adalah lahir dan batin. Yang keempat, kebebasan berpendapat dan berekspresi, ya untuk menyampaikan pendapat, ya berekspresi selama itu dalam koridor syariat Islam maka diperkenankan. Yang kelima, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum. Teman-teman, dalam keyakinan kita Islam, ya agama kita, bahwa Allah itu tidak melihat apanya, tahta, jabatan, ya kemudian posisional kita di dunia, tetapi yang Allah apa ya lihat ya kedudukan di sisi Allah itu adalah inna akromakum indallahi atqakum. Ya, jadi ketakwaanlah yang kemudian menentukan manusia di sisi Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dunianya dia seorang presiden, dia seorang menteri, dia seorang dokter dan lain-lain, tetapi ketakwaannya tidak lebih dari seorang pengamen misal, ya maka pengamen itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak muslim terhadap muslim lainnya. Nah, ini adalah ada satu hadis yang saya kutip. An Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim ala muslim. Hak muslim terhadap muslim lainnya, yaitu situn ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, ya apabila engkau bertemu ucapkanlah salam kepadanya. Nah, ini menjadi adab ya sekaligus ketika kita berjumpa dengan saudara muslim maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, maka apabila diundang maka penuhilah undangannya. Selanjutnya wa idza istan sauhaka fansahhu, apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat kepada saudara kalian atau teman-teman. Dan kemudian wa idza atasa fahamidallah, ya fasammithu, apabila kemudian ada di antara kita bersin lalu dia memuji kepada Allah mengucapkan hamdalah, maka doakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Dan selanjutnya wa idza mata wa idza marido fa'udhu, dan apabila sakit jenguklah dia, dan apabila dia meninggal dunia iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Nah, jadi sebenarnya ini kaitan antara hak dan kewajiban. Ya, seperti misalkan wajib hukumnya apabila kemudian ada yang sakit jenguk, maka yang dijenguk itu adalah hak orang yang sakit itu. Nah, kita bagi yang sehat ya otomatis wajib menjenguknya. Nah, itu artinya keterkaitan antara kewajiban dan hak, hak dan kewajiban. Itu ya. Ini dalam sisi Islamnya, jadi kita punya 6 hak muslim terhadap muslim lainnya sekaligus menjadi kewajiban juga. Jadi menjadi otomatis. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan materi ini memberikan pemahaman secara komprehensif terkait tentang konsep manusia dalam pandangan Islam. Ini saja, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.